dipraktekkan ya, yang Francisco Redi ini. Nah, Spallanzani juga ditolak. Kondisinya sama dengan apa yang disampaikan dari percobaan Redi. Kenapa? Karena dari teori Spallanzani ini sama. Spallanzani lebih bicara tentang mikro ya, organisme mikro, perubahan keruh. Jadi dianggap kalau keruh itu ada di dalamnya ada kehidupan. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh penolak teori biogenesis ini, bahwa kalau memang ditutup tidak akan ada oksigen, maka tidak akan pernah ada kehidupan. Nah, ini yang ditolak oleh banyak orang, ya. Jadi tetap tidak diterima. Kemudian yang digambarkan juga ini kan air keruh atau daging, tiba-tiba muncul makhluk hidup yang lain, muncul makhluk hidup yang bergerak seperti. Nah, itu yang tetap ditolak ya. Jadi Redi dan Spallanzani ini kenapa tidak sepopuler Pasteur, karena keduanya ini dianggap tidak akurat penelitiannya. Barulah pada Pasteur ini kita lihat Pasteur menggunakan leher angsa, ya leher angsa seperti ini. Kemudian ini yang menghubungkan antara udara luar dengan udara yang ada di dalam tabung ini. Nah, jadi ini ada hubungan. Artinya apa? Oksigennya ini tetap ada. Ketika ini dibiarkan, maka ini tetap jernih, tidak keruh. Tapi ketika dimiringkan tabungnya sehingga ujung permukaan dari air kaldu ini ada di ujung sini, kemudian dibiarkan, berikutnya airnya keruh. Ya, ini menandakan memang ada proses kontaminasi seperti ini di sini. Kemudian ini akan masuk udara. Nah, ini yang membuktikan bahwa ada kontaminasi. Berarti ada suatu proses di dalamnya. Jadi ini teori Pasteur ini baru banyak diterima, ya. Ini sedikit penjelasan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini tentang sop purba. Jadi ini sesuatu yang unik memang di zaman ini, tapi sudah di abad 20 ya. Apa ini jawabannya? Sop purba merupakan timbunan molekul organik di lautan tempat kehidupan dapat muncul, dikemukakan oleh. Jadi sop purba ini sangat terkenal sekali di dalam asal-usul kehidupan karena ceritanya unik. Nah, seperti ini primordial soup. Jadi ada sop purba atau primordial soup ini gambaran sebuah lautan yang kemudian ada muatan-muatan dari hasil di atmosfer, senyawa-senyawa anorganik, kemudian ada petir yang kemudian terkumpul dalam lautan. Nah, lautan itu digambarkanlah dalam semangkuk sup. Ya, lautan ini semangkuk sup, di mana di dalam sup ini akan banyak terjadi perubahan-perubahan. Nah, kalau kalian lihat sup, jadi bayangkan sup yang ada di negara sana, barat, ya, itu beda dengan sup kita. Kalau sup kita itu sayurnya banyak banget kan, sayurnya banyak banget. Kalau di sana sup itu cenderung cairan, tapi berkaldu. Berkaldu, bisa kaldu ayam, kaldu sapi, dan sebagainya. Dan ditambah bumbu-bumbu yang lain. Nah, kalau kita lihat, oparin ini, ya jadi jawabannya apa tadi? Oparin ya. Nah, sup ini yang tadinya panas, jadi ada gambaran laut purba yang sampai saat ini memang sedang diteliti. Apakah benar ada laut purba yang lebih konsentrasinya tinggi, artinya lebih kental ya, gitu. Nah, di dalamnya ini nanti digambarkan, coba kamu bayangkan semangkuk sup. Sup itu kalau dibiarkan lama-lama permukaannya itu kan ada lapisan ya. Nah, lapisan sup itu dianggap sebuah membran. Membran baru terbentuk. Betul itu membran, betul, karena muatannya adalah asam lemak. Ya. Nah, kemudian kalau kita biarkan terus ya, karena di dalamnya sebenarnya kan ada proses fermentasi ya, maka dia akan melekah atau meretak. Ya, meretak. Nah, retakan-retakannya itu, ya, karena dia kan semakin kental ya sesungguhnya. Nah, itu dianggap sebuah proses reproduksi. Jadi ada pemisahan-pemisahan. Itu yang terjadi dalam sebuah sup.
Nah, pemisahan-pemisahan ini kemudian kita lihat ada bau yang berbeda, ada struktur yang berbeda, warna yang berbeda di dalam semangkuk sup ini. Kalau kita lihat setiap harinya selama berhari-hari, maka itu digambarkan bahwa di dalamnya ada sebuah proses kimiawi atau yang sekarang kita sebut metabolisme. Nah, itu gambaran, ya gambaran. Nah, apa yang disampaikan oleh Oparin, makhluk hidup pertama yang terjadi secara spontan yang ada di subprimordial ini, gitu ya. Jadi secara spontan setelah adanya proses di dalamnya, ya. Yang tadinya anorganik menjadi organik, awal pertamanya terbentuk senyawa sederhana seperti asam amino, ribosa dan sebagainya, ya. Nah, kehidupan pertama ini adalah sel heterotrof. Ya, di sini tidak digambarkan sel heterotrof. Dan sel heterotrof itu dia bersifat anaerob. Kenapa? Karena pada saat oparin ini gambarkan, saat itu oksigen itu kan baru belakangan ya terbentuk di zaman kalau nggak salah Kambrian ya di zaman Kambrian. Jadi di zaman prekambrian itu tidak ada oksigen yang bisa terdeteksi dari hasil penelitian ya. Nah, ini tentang oparin. Ini nanti kita akan bahas di pertanyaan yang agak ini ya. Nah, ini juga ini tadi ya kita sudah bahas. Jadi nomor 5 jawabannya ini D ya, leher angsa. Nah, tadi kita udah bahas ya. Ini yang menghubungkan antara udara dan kaldu dalam labu. Ini yang tadi digambarkan bahwa ada tetap kontak oksigen. Intinya kan ada oksigen ya. Ada kontak oksigen dari atmosfer ke dalam kaldu. Nah, ini asal-usul kehidupan. Tentang percobaan Pasteur ya. Kemudian, nah ini jawabannya apa ini? Tujuan utama. Jadi setelah ada oparin dan ada urey, jadi ini bedanya ya antara oparin. Kalau oparin itu dia membicarakan tadi mulai dari kondensasi monomer organik akibat petir dari anorganik menjadi organik. Oh ya, ini ada sebelumnya terbentuk polimer atau seringkali disebut protobion. Nah, ini diingat-ingat ya, protobion adalah protein. Jadi awal polimer awal. Jadi polimer boleh katakan polimer yang purba ya di awal terbentuknya. Dan protobion ini mudah sekali ya dibuktikan ya, sudah banyak. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan tentang sok purba. Kemudian ini kemampuannya bisa bermembran, menyerap, menempatkan, pemecahan. Jadi penyerapan ini salah satu proses metabolisme, pemanfaatan juga metabolisme. Nah, di sini yang digambarkan ciri-ciri kehidupan sel primitif. Nah, sel primitif yang disampaikan oleh Oparin pertama itu tadi sudah kita sampaikan ya. Sel primitifnya adalah dalam bentuk heterotrof. Ya, heterotrof dan sifatnya anaerob. Jadi tidak memerlukan oksigen. Oh ya. Di sini ada gumpalan aktif ya. Gumpalan aktif yang disebut quaservat. Jadi quaservat ini dianggap bisa tumbuh karena ada enzim sifatnya
Miller ini membuat sebuah alat yang sangat bagus di zamannya pada saat itu, karena di sini ada yang dianggap sop purba dengan gambaran yang disampaikan oleh Oparin dan Urey. Kemudian di sini ada loncatan listrik. Nah, kenapa? Karena keduanya sama. Keduanya menggambarkan adanya lompatan listrik yang tinggi berupa kilat. Maka ada satu proses perubahan anorganik menjadi organik. Maka dia di sini membuat percobaan untuk membuktikan apakah benar energi yang tinggi yang dibuat ini bisa menyebabkan berikutnya yang anorganik menjadi organik. Nah, ini senyawa yang kemudian diteteskan setelah ada kondensor didinginkan, maka ini dibuktikan, dianalisis apakah benar isinya adalah monomer kimia. Kalau dilihat dari informasinya, benar, itu ada senyawa-senyawa monomer di sini, ya. Kita nggak usah bahas pro kontranya terlebih dahulu, tetapi ada data-data yang menganggap monomer walaupun jumlahnya sangat kecil. Dan ini seringkali berulang ya penelitian seperti ini dengan menggunakan berbagai macam air kaldunya, ya. Dan tekanan listriknya atau energi yang dilontarkan juga diulang ya. Banyak orang yang melakukan ini. Nah ini kita lihat nomor 7. Apa ini jawabannya? Nomor 7 ini evolusi kimia biologi. Ya, evolusi kimia biologi ini yang dibuktikan ya oleh Miller ya melalui tabung yang dibuatnya. Nah, ini nggak usah dibahas, kamu udah tahu pasti ini jawabannya hampir 100% benar ya, jawabannya D. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini asal-usul kehidupan tadi kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas, lanjut aja. Ini jawabannya pasti tahu ya. Jangan lupa ya, ada monomer, dari monomer ada protobion, kemudian ada sop purba. Jangan lupa ada di laut panas. Sop purba inilah yang kemudian dianggap memiliki kemampuan, memiliki membran, penyerapan, pemisahan atau reproduksi. Nah, ini gambaran asumsinya. Ya, jadi menurut Oparin, organisme terakhirnya adalah heterotrof. Ya, ini sudah diulang-ulang. Asal-usul menurut Oparin organisme. Nah, ini sudah ya, jawabannya udah tahu semua ya pasti ya. Apa jawabannya? Sel heterotrof ya, sel heterotrof. Nah, ini jawabannya. Kemudian nomor 10. Nah, ini nomor 10 ini banyak sekali yang keliru. Ya, banyak sekali yang keliru jawabannya. Jawabannya apa kira-kira? Coba kamu jawabnya apa ya? Nah, catatannya sebenarnya ada di Ibu ya. Coba nomor 10. Oke, oh dia ada pertanyaan ini ya dari Fathatu. Kenapa yang dipakai harus air kaldu? Karena di dalam air kaldu, jadi ini memang gambaran bahwa kalau air saja, ini kan hanya berisi H2O. Kemudian yang digambarkan oleh Oparin di Laut Purba itu lautan. Ya, lautan itu isinya tidak hanya H2O, karena dia punya salinitas sendiri, punya kandungan sendiri, dan di setiap belahan lautan itu komposisinya juga berbeda. Nah, maka yang digambarkan kemudian oleh Oparin pada saat itu, ya coba aja di semangkuk sup. Bayangkan sup purba ini ya seperti ini. Ya. Nah, tidak mungkin isinya hanya H2O saja gitu, karena di laut purba terjadinya. Maka apa yang bisa dilakukan yang mudah dicari itu adalah air kaldu. Jadi pemikirannya pada saat itu sederhana. Kenapa air kaldu? Ingin menyamakan. Jadi apakah kaldunya seperti kaldu sup yang dibayangkan saat ini, tapi konsepnya ingin menyamakan. Jangan melihat kaldu di kita ya, hampir seperti yang laut purba digambarkan. Nah, itu tadi saya sampaikan,
apa yang disampaikan oleh Oparin tadi ingin dibuktikan oleh peneliti sekarang. Di mana itu ada sop purba gitu. Dan itu sampai sekarang masih banyak yang melakukan penelitian. Kamu boleh melanjutkan. Sampai ketemu, apakah ketemu atau tidak, ya saya tidak tahu ya. Nah, kembali lagi ke nomor 10 ya. Nomor 10 ini yang ditanyakan adalah Fatatu, mudah-mudahan bisa diterima ya jawabannya. Iya, Bu. Ya, kalau nanti ada yang mau tanya lagi silakan ya. Hipotesis yang paling sesuai yang mendasari Miller. Nah, yang ditanyakan adalah hipotesisnya. Saya lupa ya, kemarin jawaban yang banyaknya itu apa. Tadi sudah digambarkan. Ini jawabannya B. Nah, ini ada tulisan aja yang saya ambil saja, saya copy paste dari tulisan di internet. Ya. Jadi sebagai pengganti, jadi di sini key-nya ada di sini sih sebenarnya. Sebagai pengganti energi listrik halilintar atau petir atau kilat, yang mengaliri perangkat tersebut loncatan listrik dengan tegangan tinggi. Kemudian diperiksa apakah ada organik yang disebutkan di sini. Nah, jadi yang namanya hipotesis itulah sebuah pembuktian. Tadi sudah digambarkan baik Urey maupun Oparin itu sama-sama menganggap utama dari proses perubahan anorganik menjadi organik adalah tegangan tinggi ya dari petir atau halilintar atau kilat ya. Nah, itu. Maka ini yang ingin dibuktikan oleh Miller. Kata Miller, kalau penelitiannya di alam itu sulit mencarinya. Petir banyak, halilintar banyak gitu ya. Nah, tetapi untuk menangkap zat-zatnya itu karena pengaruh petir, di mana mencarinya? Maka Miller melakukan percobaan. Dia membuat satu alat yang didesain sedemikian rupa supaya nanti kemudian ingin membuktikan betul nggak itu, ya, betul nggak energi yang tinggi tersebut bisa mengubah anorganik menjadi organik sederhana atau monomer. Nah, karena itu inti percobaan yang dilakukan oleh Miller, maka hipotesisnya adalah terkait dengan ada atau tidaknya energi loncatan listrik. Jadi masalahnya kan tadi ya, masalahnya rumusan masalahnya yang diungkapkan oleh Miller dan Oparin dan Urey bahwa ada energi listrik yang bisa mengubah. Jadi apakah benar energi listrik yang tinggi bisa mengubah material anorganik menjadi organik? Nah, itu rumusan masalahnya. Maka dibuatlah oleh Miller energi listrik, hipotesisnya menjadi energi dengan tekanan tinggi dapat mengubah senyawa anorganik menjadi organik. Kurang lebih seperti itu ya kalau kita mau melakukan sebuah penelitian ya. Oke, ini dari Katel. Agak rancu. Yang seharusnya asam amino yang terbentuk dari energi listrik. Asam amino juga termasuk golongan protein, ya. Asam amino itu termasuk golongan protein, ya. Jadi protein itu kan luas ya, dari protein sederhana, ya, kemudian protein primer, protein sekunder sampai kuarter dan seterusnya, itu protein kompleks, ya. Nah, jadi protein itu salah satunya ya asam amino contohnya. Ini yang memang kadang sebenarnya sih nggak membingungkan, memang kalau kimianya seperti itu gitu ya, Katel ya. Ini ada pertanyaan. Mungkin itu yang membuat bingung oleh Katel ya. Nah, jadi sekali lagi ya, senyawa itu senyawa besar yang kita pelajari ya di tingkat aliyah. Itu ada senyawa karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat ada kelompoknya, mulai dari monosakarida sampai selulosa. Kemudian golongan lemak kita pelajari dari asam lemak, gliserol, dan sebagainya.
Nah, protein yang kita pelajari mulai asam amino, protein primer, protein sekunder, dan seterusnya sampai protein kompleks. Begitu ya penjelasannya. Nah, jelas ya. Oke, ini Henika baru bergabung. Ya, jelas ya, Katel. Adinda, halo, jelas ya. Nah, oke. Kita lanjut ya ke nomor 11. Ini kayaknya harus cepet-cepet. Bisa lihat ya, masih 1 jam lagi. Kenapa Ibu banyak di asal-usul? Karena Ibu tidak menerangkan asal-usul. Nah, ini gambaran Miller. Jadi X pasti kamu tahu dong ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Udah tahu pasti jawabannya. Ini sudah banyak. Ibu sudah tidak perlu menjelaskan lagi. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, ini nomor 12, kalau nggak salah iya ya, berdasarkan cara memperoleh makanannya, makhluk hidup dibedakan atas autotrof dan heterotrof. Menurut teori evolusi, awal terbentuknya makhluk hidup dimulai dari, nah ini ada gambarannya ya, nah ini. Jadi jawabannya kebanyakan C ya, seingat Ibu banyakan C. Heterotrof yang memperoleh zat organik dari autotrof. Padahal sebelumnya itu tidak ada ini, tidak ada oksigen. Jadi oksigen itu baru muncul di zaman, nah ini Kambrian benar ya, di zaman Kambrian. Jadi awalnya bumi itu adalah anoksik, keadaan tanpa oksigen. Ya. Tapi kemudian terdeteksi ada oksigen rendah 3,8 miliar tahun yang lalu. Nah, saya lupa ya, di asal-usul kehidupan yang saya buat itu ada istilah stromatolit nggak ya? Coba kami ingat-ingat ya, Ibu lupa ya ada stromatolit atau tidak. Jadi yang pertama kali ditemukan makhluk hidup yang bisa menghasilkan oksigen itu disebut stromatolit. Nah ini juga sering ditanya ini ya tentang stromatolit, kamu baca aja nanti. Jadi stromatolit ini sisa fosil yang ada di pantai selatan Australia dan di Laut Cina Selatan, itu masih ada. Stromatolit itu adalah batu tumbuh disebutnya. Jadi batu hidup, batuan atau karang ini ada di laut ya. Di pantai, bukan di laut, di pantai. Jadi dia hidup dan setiap tahun itu bisa tumbuh kurang lebih ya setebal 1 mili, 2 mili, bahkan bisa ada yang sampai 5 mili atau setengah senti. Nah, ini yang diduga ada sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Nah, ini Cyanopita ini pertama kali muncul, namanya Stromatolitus, ternyata Cyanopita, di mana Cyanopita ini pada saat ada cahaya matahari dia akan terus bergerak hidup, dia bisa berkembang biak sampai akhirnya mataharinya tenggelam ya, kemudian dia tidak bisa hidup. Kenapa? Karena dia membutuhkan cahaya matahari. Akhirnya dia menjadi yang mati dan tapi membentuk spora ya. Kemudian pada saat ada matahari panjang lagi, ya dia hidup lagi. Ya, hidup lagi, kemudian tidak ada matahari, mati tapi tersisa sporanya. Terus seperti itu, akhirnya stromatolit itu tumbuh terus. Bahkan sekarang ada yang tingginya sampai 1 meter. Katanya seperti 1 meter itu untuk jangka waktu 5 miliar itu sangat sedikit ya percepatan pertumbuhannya. Tapi batu itu masih ada. Nah, jadi jawabannya adalah heterotrof yang sifatnya tidak membutuhkan oksigen. Maka jawabannya adalah A. Ya, jadi banyak yang jawabnya C kalau Ibu lihat ya. Mungkin karena memang heterotrof itu butuh oksigen. Tapi bukti bahwa ada makhluk hidup yang tidak memerlukan oksigen tetap hidup itu kan ada ya. Ada yang sifatnya heterotrof obligat. Jadi golongan bakteri ya, golongan bakteri yang betul-betul tidak perlu oksigen. Ya, betul-betul, dan itu biasanya memang bersimbiosis di makhluk hidup atau di pegunungan tinggi atau di laut dalam. Nah, itu. Ya, dia tidak butuh oksigen. Jadi dia hidup. Nah, itu ya. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 13, ini juga saya lihat enggak semua, artinya 50% lah kalau nggak salah ya.
Sebenarnya ini tinggal lihat di sini saja ya. Paleozoik tanaman berbentuk pohon terutama pada masa namanya juga pohon pasti ada karbonnya, maka namanya ini dua hal ini yang sering ditanya ya, karboniferus. Kenapa karboniferus? Ini mana sih karboniferusnya? Oh ini aja. Nah ini ya. Nah ini karboniferus yang sering ditanyakan. Dan Denovian. Karena Denovian itu muncullah makhluk-makhluk seperti kelompok reptil, amfibi. Ya, amfibi, insekta itu di jalan Devonian. Satu lagi yang sering kali ditanyakan itu kalau Jurassic kamu kasih tahu. Jurassic itu karena ada dinosaurus, ya. Itu ya, atau Prekambriannya, di mana oksigen itu baru muncul. Di sini nggak digambarkan ya. Oksigen baru muncul itu di zaman Kambrian, ya, di zaman Kambrian. Jadi sebelumnya itu dianggap makhluk-makhluk, ini nih, Prekambrian, oksigen, mulai ada oksigen di atmosfer. Ini ada ya, zaman Prekambrian ya, ternyata bukan Kambrian. Nah itu ya. Nah ini yang kamu ingat-ingat ini aja nih, karena sering-sering totalnya muncul aja soal seperti ini ya. Zaman oksigen muncul itu kapan gitu. Karena ini soalnya hafalan banget ya. Kemudian karboniferus ini paling gampang karena pohon ya, karboniferus. Kemudian Devonian ini yang sering ditanya karena kemunculan amfibi dan insekta ya. Cretaceous kemunculan tadi ya, tumbuhan tingkat tinggi. Nah, ini pernah sih, seingat ini pernah sekali nih. Ya. Nah, ini kenapa Ibu keluarkan ya? Karena ini memang sering ditanya. Ini soal-soal SBMPTN dulu, UMPTN ya dulu ya. Kalau ini gampang ya, jawabannya Galapagos. Nah, tapi yang kamu harus paham di mana sih letak Galapagos ya, di sini nih kurang lebih nih kepulauannya. Jadi di Amerika Selatan dekat Ekuador. Kalau misalnya kamu punya dana, bolehlah ke sana karena eksotik banget ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Ini juga gampang ya. Jadi diingatkan sekali lagi, kita masuk ke materi evolusi. Jadi materi evolusi yang harus dipahami pertama oleh kalian adalah konsep-konsep evolusi atau teori evolusi. Yang populer itu adalah August Weismann, kemudian Lamarck dan Darwin. Biasanya tiga ini yang sering dibahas ya. Jadi kata Weismann, nah ini menyilangkan untuk membuktikan teorinya Lamarck ya ini. Ya, jadi Weismann menyilangkan tikus yang dipotong ekornya dan menghasilkan keturunan tikus yang tetap berekor panjang. Ini contoh percobaan August Weismann ya. Nah ini jawabannya apa coba? Jawabannya semuanya udah tahu, ini hampir semuanya benar sih, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, beda dengan Lamarck dan Darwin, ya, persamaannya yang terkenal itu adalah faktor lingkungan mempengaruhi evolusi. Ya, tapi kalau Weismann lebih menekankan faktor genotip, ada atau faktor tertentu, karena ini sudah lebih dari zaman Mendel ya, jadi dia bahas tentang genotip, fenotip itu udah di tahun 1950-an kan ini. Nah ini yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan, ya seperti itu. Nah ini juga mudah, sayap burung mempunyai asal yang sama, jadi ini adalah anggota lengan depan, ya hati-hati. Ini ada kaki belakang kuda, yang dibicarakan di sini adalah sayap burung berarti anggota lengan depan. Kalau dengan serangga ini sifatnya analogi, sirip muka ikan hiu juga analogi. Sirip reptil ada yang bersirip reptil zaman dulu ya, terutama atau kelompok iguana misalnya juga bukan susunan yang sama, terdiri dari humerus dan seterusnya ya, ini jadi gambarannya. Ini saya tutup ikannya karena paus itu bukan ikan. Saya lagi paus itu bukan ikan, tapi kalau hiu ikan ya. Karena paus itu adalah kelompok mamalia, makanya dia punya anggota gerak yang beruas-ruas. Ya. Ini beruas-ruas.
Ada istilah metamerik ya, hati-hati ya. Kalau istilah metamerik itu bersegmen-segmen, tidak punya tulang belulang sepertinya atau tidak punya sendi. Ya, hati-hati ya. Karena metamerik, saya ingatkan sekali lagi, ini sering ditanya. Metamerik hanya dimiliki oleh arthropoda dan annelida. Bedanya arthropoda berkembang bisa memiliki exoskeleton dan anggota tubuh yang lainnya ya, tapi kalau annelida tidak memiliki skeleton ya. Itu ya, karena evolusi itu menariknya bisa merupakan cikal bakal sistem filogenetik dari biosistematika. Jadi evolusi itu berimbas pada berbagai ilmu yang ada di permukaan bumi ini. Jadi harus berterima kasih pada Darwin ya. Kemudian teori Darwin dan Ramak, kesamaan, nah ini tadi udah dibahas ya, ini juga salah satu soal yang pernah ditemukan di soal perguruan tinggi. Apa persamaannya? Sama-sama lingkungan. Jadi evolusi karena proses seleksi alam di lingkungan ya, harusnya ada tambahannya. Di lingkungannya, karena pengaruh lingkungannya. Jadi jawabannya kita gampang ya, jawabannya C. Jadi ada adaptasi evolusioner hasil dari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Hanya prosesnya yang berbeda ya, hati-hati. Jadi kalau Lamarck tadi use and disuse. Jadi yang sering digunakan dia akan berkembang, yang tidak digunakan akan rudiment atau terjadi penyusutan. Sementara kalau Darwin, lingkungan yang menyebabkan adanya proses seleksi alam. Itu ya Darwin. Nah, kemudian nomor 18. Nomor 18 ini tentang seleksi alam. Contohnya apa ini? Rata-rata benar juga ya jawabannya, tapi sepertinya ya ada juga beberapa yang salah ya. Karena menjangkau daun muda. Nah, ini bukan seleksi alam, ini Darwin. Ini radiasi adaptif. Ya, terdapat 14 briefing digunakan. Ini radiasi adaptif. Yang C, kuda Eohippus evolusi menjadi kuda equus. Ini juga bukan, ini juga lebih ke arah apa sih ya? Ya disebut radiasi adaptif juga bukan. Oke, ini perkembangan aja ya. Ular tidak berkaki karena nenek moyangnya menggunakan perut untuk berjalan. Ini lebih kepada alat tubuh yang tersisa ya. Nah, ini berarti jawabannya adalah karena di sini tekanannya adalah seleksi alam, maka jawabannya adalah Biston betularia. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi di sini terjadi sebelum revolusi industri dan setelah revolusi industri, kelompok Biston yang berkembang itu berbeda, tergantung lingkungan. Jadi kalau ini lingkungannya masih bersih, maka yang hitam mudah dilihat, maka mudah diburu oleh predator. Ini lingkungannya sudah terkontaminasi warna hitam oleh jelaga-jelaga hitam di revolusi industri, maka yang warnanya putih yang mudah terlihat. Ya, seperti itu. Seleksi alam yang lain yang sering ditanyakan ada seperti ini ya, ada kompetisi dulunya, ada kompetisi apakah ruangnya atau makannya dan sebagainya. Maka akan ada perubahan frekuensi yang muncul ya, yang berhasil itu yang bisa tetap bertahan. Nah, ini yang sering digambarkan juga ada resistensi. Jadi bakteri dulu seperti ini. Jadi sebelum masa antibiotik. Nah, setelah ada masa antibiotik, ternyata hanya sedikit yang resisten. Ya, setelah antibiotik. Maka yang tahan terhadap antibiotik dia bisa berkembang. Sampai sekarang yang berkembang adalah bakteri-bakteri yang tahan terhadap yang tahan terhadap antibiotik loh. Makanya hati-hati di dalam tubuh kita itu sebenarnya sih antibiotik itu harus benar-benar penggunaannya benar. Jadi kalau antibiotik itu kalau sudah diresepkan oleh dokter benar-benar harus habis 100%.
Karena kalau tidak habis, nah itu akan menjadi masalah pada tubuh kita. Nanti kalau yang kuliah di kedokteran pasti paham, ya. Nah, termasuk juga pestisida. Pestisida juga demikian. Semakin lama hama yang tumbuh saat ini adalah hama yang terus tumbuh berkembang menjadi hama yang tahan terhadap pestisida. Makanya sekarang pestisidanya harus tinggi ppm-nya atau konsentrasinya. Itulah yang kemudian sekarang saat ini dipikirkan bagaimana remediasi. Jadi tidak perlu menggunakan pestisida lagi untuk mengelola lahan. Ya mungkin nanti di antara kalian ada yang ingin menjadi entah itu di ahli pertanian atau geografi atau geologi yang bisa memetakan seperti negara-negara maju, peta-peta dasar ya, peta dasar di Indonesia ini misalnya di Sumatera, di daerah A, B, C, D misalnya, dia cocok ditanami tanaman pertanian, jenisnya apa. Kemudian misalnya di Papua, karena daerahnya sebenarnya lahannya sangat subur sekali di sana, sebenarnya tidak sangat subur ya, karena Papua itu subur banyak pohonnya ya. Jadi istilah subur itu tidak terlalu tepat. Kalau nggak ada pohonnya, jadi daerah yang sangat tidak subur. Nah itu seperti apa tanaman yang cocok ditanam di sana. Jadi dibuat peta. Nah ini di Korea Selatan itu sudah ada petanya. Jadi kalau kamu mau menjadi petani padi, ya maka dia harus ke daerah tertentu yang memang cocok padinya, kemudian bisa menekan jumlah hamanya tanpa. Nah di Jepang juga itu yang dilakukan oleh Fukuoka, bukan namanya apa itu kan di Fukuoka ya, di Fukuoka penelitiannya tentang jerami juga, tentang padi juga. Jadi perjalanan jerami, judulnya itu bagus banget bukunya. Kemudian menggambarkan bagaimana dia selama 30 tahun melakukan penelitian mengikuti rotasi dan komposisi tanah yang terbentuk pada saat itu, maka dia akan bertanam apa. Supaya tanah itu dikembalikan kesuburannya, maka pernah dia menanam kacang, kemudian baru padi, dan seterusnya seperti itu. Dan itu dilakukan 30 tahun. Kok saya lupa nama orangnya, tapi di Fukuoka, makanya di Fukuoka itu di Jepang itu kan terkenal daerah pertaniannya ya. Jadi sedemikian rupa ya penelitiannya. Di kita belum ada ya yang melakukan penelitian pemetaan area tentang kecocokan bertanam atau perkembangan hewan yang cocok di sana seperti apa, dan sebelum ada di Indonesia. Siapa tahu di antara kalian ya berharap. Kemudian nomor 19, nah ini. Nah ini sebenarnya begitu Ibu Bat, ini sebenarnya ini soal-soal materi di MTS ya. Karena kita tidak belajar tentang adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kita belajar divergensi dan konvergensi. Tapi ternyata kenapa soal ini muncul? Ya, namanya juga soal perguruan tinggi, ya tidak pakai kisi-kisi. Nah, tapi kamu pasti tahu ya, ini adalah adaptasi tingkah laku. Jadi ada kamuflase, Cumi, kamu bisa baca di sini seperti ini. Jadi kamuflase, jadi adaptasi tingkah laku dengan kamuflase. Ya. Ini salah satunya pada cumi-cumi, atau adaptasi tingkah laku dengan memotong ekornya ototomi ya, misalnya pada cicak. Dan lain-lainnya ya. Nah, ini yang bisa kamu pelajari. Nah, ini sudah dibahas oleh kita. Organ yang selalu digunakan dalam evolusi akan mengalami perkembangan, sedangkan yang tidak akan mengalami kemunduran. Nah, ini udah tahu ya. Ini istilahnya use and disuse. Nah, ini udah gambarnya. Ini lamar. Ya, ini lamar. Ya. Kemudian nomor 21 ya sekarang ya. Nomor 21, perubahan perbandingan populasi ngengap hitam dan ngengap putih. Ini revolusi industri merupakan hasil dari, banyak yang benar sih ya jawaban ini, yaitu koevolusi. Nah sekarang pengertian koevolusinya itu apa? Ya, koevolusi adalah proses dua atau lebih spesies mempengaruhi proses evolusi satu sama lain.
Jadi kehadiran A akan mempengaruhi kehadiran B. Kehadiran B bisa mempengaruhi kehadiran C. Kehadiran C mempengaruhi kehadiran A dan seterusnya ya. Jadi itu koevolusi. Jadi semua organisme itu dipengaruhi oleh makhluk hidup di sekitarnya. Jadi ini adalah proses saling ketergantungan. Ya. Nah, tetapi pada koevolusi ini sifat-sifat ditentukan tentunya dengan genetika pada tiap spesiesnya ya dan interaksi antara dua organisme. Jadi dilihat secara genetik dia bertahan hidup atau tidak sesuai dengan lingkungannya. Kurang lebih seperti itu ya koevolusi. Nah, mengingatkan saja tentang genetic drift. Jadi genetic drift ini terjadi pada populasi yang jumlahnya sedikit. Kalau di kita itu misalnya populasi di ujung kulon itu ada badak bercula 1. Atau sekarang yang sudah sedikit sekali yaitu harimau. Harimau Jawa, harimau Sumatera, walaupun sesekali ternyata muncul di area pemukiman ya. Semakin terdesak populasinya maka semakin menurun karena dia sudah tidak bebas lagi mencari makan, kalah dengan manusia. Maka bisa kemungkinan terjadi genetic drift di mana frekuensi alelnya atau frekuensi gennya ini bisa berbeda-beda karena populasinya sangat sedikit. Ya, itu genetic drift. Nah, kemudian tentang radiasi adaptif. Jadi ini contoh lain dari burung finch. Ya, radiasi adaptif pada ini yang terkenal ya. Pada sawi, kelompok sawi. Jadi sawi liar ini ya, sawi liar. Sekarang kita lihat udah ada korabi itu belum ada ya di Indonesia, jarang ya kayaknya. Tapi ada kubis atau kol ya, ada brokoli, kemudian ada kembang kol, kemudian banyak sekali ya, ada sawi asin dan sebagainya. Itu disebut radiasi adaptif. Terlepas ini karena banyak pengaruh dari domestikasi atau manusia melakukan hibrid. Nah, itu tapi radiasi. Jadi satu akhirnya bercabang-cabang banyak menjadi jenis-jenis yang lain. Spesiasi pasti sudah tahu karena pembentukan spesies baru. Spesies baru syaratnya ya ini tadi. Kemungkinan ada perubahan lingkungan. Kemudian harus ada relung yang kosong. Jadi apa itu niche atau nisia atau relung yang dipelajari di kelas 10 itu bukan, kita bicaranya relung bukan pada tingkat populasi tetapi pada spesies. Jadi Anda semuanya di rumah pasti punya relung sendiri. Relungnya itu apa? Relungnya adalah di mana kalian makan, di mana kalian tidur, di mana kalian mandi. Coba perhatikan di rumah, antara kamu dengan adik, kakak, atau keluarga yang lainnya, pasti ada yang berbeda. Apakah tempat tidurnya? Tapi kalau tempat tidurnya sama, pasti nanti yang satu seringnya di sebelah kiri, satunya kanan. Dan kenapa? Karena relung itu adalah sebuah yang kosong yang bisa kita nikmati. Nah, pada kelompok hewan dan tumbuhan juga begitu, dia akan mencari relung yang kosong yang bisa ditempati oleh dirinya sendiri, kemudian mengembangkan menjadi spesies. Nah, itu yang disebut relung ya. Adanya keanekaragaman satu kelompok organisme. Jadi ini kalau relung itu sudah diisi oleh individu lain, maka individu baru ini tidak bisa. Tergantung dari kompetisinya, mana yang menang. Kalau dia mampu seleksi, maka kompetisi baru itu bisa jadi menempati ruang yang baru. Gitu ya. Itu yang disebut. Ini hanya untuk mengingatkan saja ya, nomor 21. Kemudian nomor 22, nah ini sih mudah ya. Dua populasi dapat mengadakan interhibridisasi namun tidak. Jadi dia melakukan kawin tapi tidak ada fertilisasi. Nah, udah tahu dong ya semuanya. Isolasi gamet. Nah, ini. Jadi saya tidak banyak. Nah, ini contoh lainnya yang sering ditanya tentang apa ini? Bulu babi ya. Bulu babi juga sama. Kalau di contoh yang kemarin saya ceritakan tentang Drosophila
dirilis dengan Drosophila americana, dia bisa melakukan perkawinan tapi spermanya tidak bisa menembus sampai ovum karena ada pembengkakan pada alat reproduksinya. Nah, sehingga tidak mampu membuahi ovum. Ini juga sama nih ternyata. Nah, tapi dia ovumnya kan spermanya kalau pada bintang apa namanya bulu babi ya, bulu babi ini dia sperma itu keluar, dia di laut dulu, ya artinya di sekitarnya dulu, baru dia induksikan spermanya itu akan masuk ke dalam liangnya alat reproduksi yang betina lawan jenisnya. Tetapi karena satu lain hal dia incompatible, tidak cocok, maka tidak bisa berkembang biak. Artinya bukan berkembang biak, tidak bisa terjadi fertilisasi. Ini contohnya yang sering dicontohkan, salah satunya adalah bulu babi ini ya, selain Drosophila ya. Ini gampang. Ya, ini hanya untuk mengingatkan saja. Ini jawabannya habitat ya, isolasi habitat. Maka tahu pasti jawabannya ini. Jadi ini gambarannya. Jadi ini ya. Jadi Bufo-Fowleri dan Americanus ini beda gaya hidup. Nah, yang satu senangnya di air tenang yang bersih, yang satunya di kubangan air. Ya. Maka dia nggak akan bisa ketemu itu karena gaya hidupnya juga beda. Manusia juga sama, kalau dia frekuensinya nggak sama, yang satu senangnya A, yang satu senangnya B, maka mungkin akan sulit untuk bisa melakukan pertemuan. Contohnya, apakah mungkin kamu mau akan tertarik dengan orang-orang di suku Asmat di Papua? Saya yakin kalian akan berpikir ulang ya. Atau misalnya jangankan Papua tuh jauh banget ya, kemudian di Pulau Jawa misalnya, apakah kalian berpikir bahwa kalian akan misalnya menikah dengan orang-orang Baduy? Ketemu aja juga belum tentu karena habitatnya berbeda ya, cara hidupnya juga berbeda. Nah itu jadi juga terjadi pada manusia ya. Nah ini gambarannya, isolasi temporal, beda musim kawinnya. Ini isolasi habitat salah satunya juga. Tingkah laku kita lihat ada apa ini, bebek ya, bebek berselaput kakinya dan yang tidak berselaput dan seterusnya. Nah ini juga ada nih, Gryllus itu jangkrik ya. Jangkrik yang senang di pasir dan ada yang senang di daerah yang agak lembab seperti itu ya. Jadi contohnya sebenarnya banyak banget ya. Ini evolusi ya, bukan ekosistem. Nah ini juga ini banyak yang keliru jawabnya nomor 24. Walaupun ya mungkin 50% lah ya. Bahkan lebih. Uji precipitin itu membantu memperkokoh evolusi. Nah ini adalah hasil uji precipitin. Jadi saya ingatkan bahwa yang diambil adalah plasmanya kelinci. Kemudian plasma kelinci ini kemudian dijadikan seperti serum ya, bukan jadi kan emang serum. Kemudian plasma kelinci ini akan disuntikan ke berbagai organisme. Disuntikan ke manusia, babon, anjing, kuda gitu ya, disuntikan ke sini. Kemudian setelah disuntikan, beberapa hari kemudian diambil sampel darahnya, kemudian dilihat dengan uji kimiawi tentunya apakah ada endapan atau tidak. Presipitasi itu endapan, ya, endapan atau tidak. Nah, karena manusia yang terbanyak, ini rasionya dianggap 100, maka yang lainnya perbandingannya. Nah, ketika serum kelinci ini disuntikan ke marmut, ternyata tidak ada endapan, ke babi juga tidak. Nah ini menjadi komparasi, ya komparasi. Semakin banyak endapannya dan yang mendekati dan banyak banget ini di primata, ini kelompok primata, ya, dan seterusnya. Maka ini adalah embriologi perbandingan atau kita sebut biologi komparatif.
Saya nggak tahu ya apa salah lihat saya, banyak kan kok menjawabnya E ya, distribusi geografis ya jawabnya. Nanti saya cek dulu ya, masing-masing jawabannya pasti tahu. Ya, jadi ini biokimia komparatif. Nah, ini emang bahasa lain lagi, bahasa beda aja. Kalau kita kan bicaranya tentang biokimia, perbandingan biokimia ya. Nah, kan sama aja ya, komparatif. Oke, nomor 24, nomor 25, ini sih rata-rata benar karena sudah paham ya, inherent acquired characteristic. Ini saya nggak bahas ya, dan ini soal zaman dulu sih sebenarnya udah lama. Tentang gene pool, berdasarkan prinsip Hardy-Weinberg, gene pool dapat tetap stabil jika perkawinan acak, ada mutasi, ada migrasi yang sering, perkawinan. Nah, konsep gene pool Hardy-Weinberg, jadi gene pool itu kolam populasi ya, kolam atau relung, kolam relung ya. Nah, ini ciri-cirinya harus seperti ini ya. Ini sudah dijelaskan kemarin. Jadi populasinya harus besar, harus terisolasi. Ini mohon maaf ya, internet saya tadi malam juga biar pet, jadi bolak-balik mati. Mudah-mudahan jalan terus ya. Kemudian populasinya terisolasi, jadi dia tidak terinduksi oleh populasi yang lain. Perkawinannya harus terjadi secara acak, tidak boleh dilakukan buatan oleh manusia. Nah, tidak ada mutasi, tidak ada seleksi alam, dan kemampuan reproduksi dan viabilitas hidupnya sama. Ya, ini yang jadi di hukum keseimbangan frekuensi Hardy-Weinberg itu seperti ini syaratnya. Nah, ini tinggal dicari saja ya. Nah, ini harus dipahami betul ya, dipahami betul. Nah, kalau populasinya kecil ya, populasi yang kecil itu yang tadi kita bahas, itu adalah genetic drift. Maka itu salah satu merupakan penyimpangan hukum Hardy-Weinberg. Kemudian populasinya tidak terisolasi, ada induksi terus ya, maka juga tidak terjadi keseimbangan. Atau perkawinannya dilakukan buatan, ini juga akan mengganggu keseimbangan ya. Kemudian tidak ada kompetisi. Nah, tapi pikirkan, apakah di permukaan bumi ada yang seperti ini? Apalagi dengan munculnya manusia, semakin banyak manusianya, maka pasti frekuensi gen itu akan semakin banyak perubahan di dalam sebuah populasi atau kolam gennya atau relungnya, ya relung gennya, relung kolam relungnya gitu ya. Ini kemudian nomor 27, nah ini semuanya jawabnya benar ya. Isolasi mekanik karena perbedaan struktur alat kelamin. Ya, nanti contohnya kamu cari-cari aja sendiri. Nah, ini Ibu lupa carinya. Jadi Pithecanthropus erectus ini ada di Indonesia ya. Ditemukannya di mana itu, kok lupa sih nama tempatnya. Di sana, karena di Jawa ya. Di Jawa, Mojokerto. Nah, Mojokerto itu di mana? Nah, ini volume otaknya itu sudah meningkat. Volume otak kita sekitar 1400. Ya, sekitar 1400 sampai 1600. Ya, itu volume otak kita. Tapi kalau yang cerdas itu apakah volume otaknya semakin besar? Ya, tetapi harus diimbangi dengan perkembangan saraf yang dirangsang akan menjadi tumbuh banyak. Sehingga jalinan-jalinan atau sensor-sensornya itu tumbuh banyak. Kapan tumbuhnya? Ya mulai dari fetus itu. Makanya makannya benar, hidupnya benar, sehingga pertumbuhannya bagus, sesuai. Nah, itu yang menentukan pertumbuhan otak ya. Jadi faktor genetik ya, tapi 80% tergantung dari lingkungan ya. Walaupun dia anak kembar tapi diasuh oleh dua orang yang berbeda, bisa jadi si anak kembar ini akan berbeda karakter, berbeda IQ,
berbeda kemampuan berpikirnya dan sebagainya. Kenapa? Karena pembiasaannya yang berbeda. Karena 80% lingkungan lebih mempengaruhi pola hidup manusia, juga pola hidup hewan ya. Nah ini, jadi Homo erectus ini adalah manusia yang pertama dianggap mampu dan pintar menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan. Dan dia sudah berpakaian. Jadi dia tahu berpakaiannya dari mana, dari kulit hewan atau dari jalinan kulit, bukan kulit ya, buah-buahan misalnya yang di Papua itu kan dari tumbuhan ya ininya, apa namanya, rumbai-rumbainya itu kan dari tumbuhan labu ya. Gitu. Kemudian Australopithecus, Pithecanthropus pekinensis, dan juga pekinensis ya di Peking. Nah ini dianggap lebih pintar memang dibandingkan yang erectus yang ada di Jawa. Nah tapi yang jauh lebih pintar ada kelompok Neanderthalensis. Nah ini manusia pintar pertama yang dianggap pertama yang sekarang kelompoknya masih ada yang diduga ada di Polandia. Yang sisanya populasi katanya semakin menurun ya. Dan kabarnya ini adalah kelompok yang melahirkan orang-orang Israel, katanya begitu ya. Makanya pinter-pinter ya kelompok orang Yahudi ini. Jadi dari Homo neanderthalensis. Otaknya itu volumenya 1660 ya, 1660. Maka dia pinter banget. Nah, itu ya. Jadi ini Homo erectus, kemudian fosil. Fosil, saya lupa nih jawaban. Oh ya, fosil juga ada sebagian besar yang keliru. Jadi fosil itu sisa-sisa ya, sisa-sisa ya. Nah, ini jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena kalau ada di tanah berkapur, fosil jarang ditemukan di bawah ini. Penyebab fosil jarang ditemukan adalah, nah ini, di tanah berkapur ini banyak sekali fosil ya. Tahu daerah Padalarang? Padalarang dekat Bandung itu kan ada Gunung Kapur ya. Gunung Kapur di sana itu sebenarnya terbentuk dari eksoskeletonnya kelompok kerang moluska laut. Jadi dulu namanya disebut Bandung ya, dulu tuh Bandungan, jadi dia merupakan celuk danau dulu, sehingga banyak sekali kerang-kerangan seperti itu yang hidup di sana ya. Gastropoda itu banyak di sana, dan sekarang sisanya dalam bentuk kapur tadi, bentuk kapur yang sekarang banyak dipanen kapurnya. Ya, itu penunggungan kapur terbesar ya yang ada di Indonesia. Dan itu kan kapur-kapurnya digunakan untuk bahan bangunan dan untuk menulis ya di papan tulis. Nah ini ya, jadi fosil ini ya banyak sekali di tanah kapur, banyak banget pokoknya. Kalau dilihat di bawah mikroskop, kamu datang aja ke sana Padalarang, ambil aja sedikit, korek sedikit, begitu lihat di bawah mikroskop banyak sekali apa ya, kerang-kerang yang zaman dulu gitu ya masih kelihatan. Ya, kemudian nomor 30, nah ini baru, nah tapi rata-rata ini benar ya jawabannya. Jadi ini saya langsung aja ya, ini untuk mengetahui ya seperti ini. Kita ketahui MM 36%, maka frekuensi GMN itu adalah akar dari 0,036, 0,6. Maka frekuensi gen M-nya atau alel M resesifnya 0,4, 1 dikurang 0,4. Nah, kemudian ditanyakan ini kan rasionya yang merah muda dan bunga putih. Nah, ini frekuensinya. Maka rasionya adalah 3:1. Ini rata-rata benar jawabannya. Nomor 31 juga benar karena ada di PowerPoint kemarin. Nah, ini jawabannya adalah ini. Udah tahu ya, ini kan jawabannya. Ya. Kemudian, ini mudah banget. Kalau A 60%, maka frekuensi AA dibanding AA ini gampang banget. Kita tinggalkan mencarinya aja ya. 60%, maka 0,6, maka gen A resesifnya 0,4. Maka frekuensi genotiknya ini saya memberikan langkah-langkah ini supaya mudah aja sih sebenarnya. Nah, jadi 0,4816 ya, ini jawabannya ya.
Kemudian nomor 33. Nah, ini juga mudah, tapi di sini berkembang soalnya untuk yang gen pada kromosom X ya. Nah, ini jawabannya 7.000 dari mana? 7.000, wanitanya 10.000, prianya 15.000. Tapi yang diketahui wanita yang hemofili 9%, maka frekuensi gen yang hemofilinya 0,3, maka yang normalnya 0,7 gen normalnya. Yang ditanyakan normal pria kan, kalau pria ya tinggal 0,7 kali 10.000. Kalau pria yang mengalami hemofili, ya berarti 0,3 kali 10.000, 3.000. Jadi banyak ya yang pria yang hemofili itu. Kemudian kalau wanita yang heterozigot ya, kamu tinggal mengalikan aja 2 kali 0,3 kali 0,7 kali wanitanya jumlahnya. Oh, ini terbalik ya. Ini prianya 10.000 ini. Prianya 10.000, wanitanya 15.000, ini terbalik ya yang diketahuinya. Bisa ya. Nah, itu ya, ini diralat aja nanti. Ya, banyak yang benar, banyak yang bisa. Nomor 34 juga banyak yang, oh ya, 34 ini banyak yang, ada beberapa yang keliru ya. Jadi, yang diketahui itu kan jumlah penduduknya 20.000, yang AB-nya 18%. Tapi diketahui gen A dan gen B itu 1:1. Nah, ini ya, nanti masih banyak yang bingung. Mungkin ini menghitungnya karena setengah bagian 18% itu IA, setengah dari 18% berikutnya adalah IB. Maka kalau IA 0,9, 0,3 ini juga sama ya. Ini maka kita bisa mencari I0-nya 0,4 gitu ya. Maka frekuensi golongan darah B ya kita tinggal masukkan rumusnya saja. Yang 6.600, yang ini 3.200. Ini rumusnya. Jadi rumusnya dari yang tadi ya, rumusan yang tadi. Nah, itu paling enggak harus diingat-ingat ya, rumusnya seperti apa. Seperti matematika ya, harus ingat-ingat rumus. Seperti itu, gitu ya. Nomor 35. Nah, 35 gampang banget. Wanita berpenglihatan 84%. Jadi 84% yang normal. Berarti yang abnormalnya kan 16%. Yang buta warnanya 16%. Maka frekuensi yang buta warna ini harusnya ya buta warna 0,4. Maka yang normalnya 0,6. Yang ditanyakan adalah pria buta warna berapa persen. Nah, karena yang buta warna itu 0,4 kali 100% yang 40%. Itu ya. Ini nomor 36, banyak yang nanya sih ke saya. Saya bilang udah ikutin aja ya polanya, termasuk nomor 41 gitu. Nah, ini kan yang kosong ya, kita diminta A besar, A besar, A besar, A kecil. Jangan lupa A besar, A besar ini bisa 2 kali yang ini. Yang ini dengan yang ini ya, ada 2 kali. Karena tidak disebutkan di sini jantan betinanya ya. Maka jawabannya adalah kemungkinan perkawinannya ini kita tinggal isi. Ini kan sepertiga gampang ya, sepertiga 2/9, 2/9. Kemudian diketahui ada 90 perkawinan, maka tabel perkawinannya seperti ini. Maka ada 2 proses yang terjadi dari persilangan yang ditanyakan, sifat homozigot dan yang heterozigot. Nah, sama-sama 200 hasilnya, maka hasilnya adalah salah nih jawabannya, harusnya 400 ya, jawabannya C harusnya. Pantesan ada yang banyak yang salah. Ini salah ya jawab. Jadi karena ada 2 kali ya, ini jawabannya C. Ya, karena di sini tidak disebutkan ya, mana yang jantan, mana yang betinanya ya. Sorry ini ya, ini jawabnya C ya, ini salah merahinnya. Oke, PG, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Waktunya 30 menit lagi untuk jawab essay. Nah, ini soal essay yang pertama, essay. Ini mudah dan rata-rata benar, karena jawabnya sudah ketahui. Ini mudah banget, tinggal masukin rumus saja.
Jadi yang diketahui B 55%, O-nya 9%, maka genotipnya 9% untuk golongan darah O, maka frekuensi gennya 0,3 karena dari akar 9%. Kita tinggal mencari yang apa ini, OKI-nya yang dulu bisa kita cari ya. Nah ini akarnya. Jadi QR ini adalah akar B plus 0 ya. Coba dilihat di rumusannya. Maka ini jawabannya 0,4, 0,8, maka Q-nya adalah 0,5 ya dari hasil ini. Frekuensi P-nya ketahuan dong, 0,3-nya udah ada, 0,5-nya ada, maka P-nya 0,2. Ya tinggal jawab aja golongan darah A, rumusnya ini P kuadrat plus 2PR, maka jawabannya 16%. AB 2PQ, maka jawabannya 0,2 kali 0,5 ya. Nah ini jadi jawabannya 20%. Nah ini hampir semuanya benar ya. Bagi yang belum masih ada beberapa yang salah, bahkan tidak ada yang tidak menjawab. Nah tolong perhatikan langkah-langkahnya seperti ini. Memang kita harus paham tentang rumusannya ya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan ya langsung bertanya. Ini nomor 1. Nomor 2 ini juga hampir semuanya benar. Jadi diketahuinya kan 10.000. 144 ini albino, yang ditanyakan normal heterozigot. Nah, kita tahu jumlah penduduk normalnya 10.000 dikurang 9. Tapi yang ditanyakan normal heterozigot kan. Nah, maka kita harus mencari dari angka 9856. Maka genotip A-nya yang menjadi andalan kita karena kita tahu 144. Maka 144 dibagi 10.000. Maka frekuensi A-nya kan akar ini ya, akar 144 10.000 0,12. Maka frekuensi gen dominannya adalah 0,88 ya. Maka rasio genotipnya ini kan rumusannya seperti ini kan, normal homozigot, normal heterozigot, albino. Tapi yang ditanyakan hanya ini, yang ditanyakan totalnya berapa. Nah di sini tinggal dikali. Kita tahu rasio 0,212. Nah ini 212. Oh ini yang tidak ada di IPA 1 yang tidak ada tempat untuk menjawabnya ya. Kalau nggak salah ini nomor 38 ini ya soalnya. Tapi rata-rata benar. Ada yang ngirim juga jawabannya secara wapri, ya rata-rata benar jawabannya ya. Nah bagi yang masih keliru, ada sih yang keliru beberapa orang, silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Ya, nanti ini kalau kalian mau Ibu boleh kirim di grup ya, karena e-learningnya katanya masih belum bisa diakses ya oleh kalian sejak kemarin. Nah. Kemudian essay yang berikutnya, nah ini juga rata-rata benar. Jadi ini yang diketahui adalah 25.000 jumlah penduduknya. Anodontia itu tidak punya gigi ya, tidak punya gigi. Sebentar, Anodontia itu tidak punya gigi 4%. Rasio penduduk prianya 2:3, maka jumlah penduduk perempuannya ya sini, maka frekuensinya diambil dari sini. Ini udah rata-rata benar ya jawabannya. Pria normalnya 8.000, rata-rata benar ya. Nah ini tapi ada juga yang masih belum benar jawabannya, silakan aja diperhatikan ya. Jadi ada 25.000 dan seterusnya ya seperti ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita berbicara pada kromosom X, maka harus dipisahkan antara wanita dan pria. Semua sama-sama 100%. Jadi rasio fenotip wanita yang dominan, yang homozigot dominan, kemudian yang heterozigot dan yang resesif itu 100%, yang laki-laki XY yang normal dan yang penderita juga sama-sama 100%. Jadi dipisah rasionya ya.
Kalau untuk yang X, ini udah kesepakatan secara universal ya, jawaban seperti itu. Kemudian yang nomor 4, ini sebagian besar benar, tapi ada juga yang belum benar. Ya, perhatikan ya cara-caranya. Jadi diketahui, kita tahu ya, ada 1000 jiwanya, golongan darah O-nya 16%, kemudian AB-nya 100 orang, golongan darah B-nya 90 orang, maka kita paling mudah mencari O. Karena O itu adalah I0 I0 atau R kuadrat, maka ini 0,16, maka I0 atau R-nya adalah 0,4 ya. Jadi tinggal diakarkan saja. Apa berikutnya bisa kita cari? Nah, frekuensi golongan darah B 90 per 1000. Ya, 0,09. Tapi ini frekuensi orang yang bergolongan darah B. Sementara kita tahu, oh ini ya, golongan darah AB ya ini ya. Jangan salah ini jawabnya. Bentar ya. Ada yang keliru kayaknya. Oh ya benar, 90 orang. B, benar-benar. 90 orang per 1000 0,09. Maka frekuensi. Kalau kita lihat Q plus R itu kita punya data R, kita punya data B, kita punya data O. Maka kita bisa mencari Q kan. Nah, Q ini ya kita cari aja seperti ini. Akar 0,25, 0,5. Jadi Q-nya adalah 0,5 kurang 0,4, 0,1. Jadi frekuensi P, ada yang salah ya. Benar, frekuensi Q-nya adalah 0,1, frekuensi P-nya adalah 0,5. Dari mana 0,5? 0,1 Q-nya, 0,4 R-nya. Jadi P-nya ini. Tinggal dijawab ya. Nah, jadinya jawabannya seperti ini. Ini semuanya benar, hampir rata-rata benar yang seperti ini. Jadi kamu udah mahir ya kalau soal seperti ini. Soal seperti ini sering kali keluar ya di UTBK. Nah yang terakhir ini, yang nomor 5, masih banyak yang bingung mungkin ya, banyak yang bingung. Karena kita bicaranya genetika populasi. Tapi kita lihat di sini, populasi dengan alel T besar dan T kecil yang seimbang. Nah, jadi dia setimbang, tapi setimbangnya kan tidak harus 121 karena kita bicara frekuensi populasi atau genetika populasi. Yang 36% ini adalah fenotip resesif, berarti T kecil, T kecil. Nah, kemudian berarti yang dominan homozigot dan heterozigotnya kan 100% kurang 36% ya, 84%. Dalam kondisi tertentu ada perubahan lingkungan yang menyebabkan kematian semua yang homozigot dominan. Berarti T besarnya ini mati semuanya. Jadi dia tidak bisa kawin ya karena ada gangguan. Tetapi karena kondisi terus stabil, ya memang ini kondisi yang terjadi di permukaan bumi, terus stabil, maka frekuensi ALT ini bakal muncul ke generasi berikutnya. Tapi berapakah? Berapakah? Apakah T kecilnya tetap 36%, maka tidak mempengaruhi jumlah ALT atau ada perubahan. Kalau ALT kecilnya berubah, maka ALT besarnya pasti berubah juga ya. Nah, kita lihat yang pertama, kita tahu T kecilnya ini 36%. Ada perubahan lingkungan, frekuensi TT-nya mati, yang dominan homozigotnya mati, tidak kawin. Tapi kita tahu frekuensi T-nya ini 0,6, maka yang T besarnya 0,4. Ini sebelum ada gangguan. Jadi sebelum ada gangguan seperti ini stabilnya. Nah ini 0,16, 0,48, dan 0,36. Tapi karena ini mati, tidak bisa berkembang,
maka yang bisa melakukan perkawinan hanya ini, perbandingan 48:36. Atau kalau kelipatan terkecilnya 4:3. Ya benar kan? Sama-sama dibagi 12 ya, 4:3. Maka kita cek ya. Nah, ini kita tidak hitung lagi dalam tabel perkawinan karena ini tidak bisa kawin. Jadi yang tadinya rasionya stabilnya 16, 48, 36, nah kita lihat apakah ada perubahan atau tidak setelah ini tidak bisa kawin. Nah, tapi individunya saat itu kan ada. Hanya karena semuanya mati, jadi dia tidak akan bisa melakukan perkawinan. Jadi 4:3. Jadi kemungkinan perkawinannya ya hanya ini, T besar, T kecil yang heterozigot, dan yang T kecil. Nah, berarti kan ini 4/7, ini 3/7, benar kan? Ya 4/7 dan 3/7. Nah, ini kemungkinan perkawinannya. Ya, jadi 4 kali 4, 16/49 dan seterusnya. Jadi yang T besar, T kecil, ada kawin, jadi 9/49. Ya, 3 kali 3 dan 7 kali 7. Nah, ini kondisi. Nah, T besarnya tidak bisa kita hitung sebagai kemungkinan perkawinan karena sekali lagi dia mati. Pada suatu saat dia akan stabil. Maka kita lihat kemungkinan yang terjadi pada perkawinannya seperti ini. Jadi ada 16/49 karena tidak diinformasikan berapa jumlah keturunannya, berapa jumlah perkawinannya, tapi kita tahu kemungkinan perkawinan yang terjadi kan. Nah, maka ini tadi sudah ada jawabannya. Kalau yang sesama heterozigot 16/49 seperti ini. Kemudian yang ini yang antara heterozigot dan yang resesifnya. Ini salah ketik lagi nih. Ini harusnya, ini salah ketik ya, mohon maaf ya, ini salah ketik. Ngikutin yang ini ya polanya ya. Jadi 12, ini T kecil, saya ganti aja takut ini. Takut salah nanti. Ya. Ini karena di depan jadi gede. Ini harusnya T gitu ya. Nah, biar nggak salah. Gitu. Ya, tadi udah sampai sini. Nah, jadi ini ya. Jadi perkawinannya ini 16/49. Nah, perkawinan sesama heterozigot inilah yang harus kita perhatikan. Pasti akan menghasilkan individu yang dominan homozigot. Nah, berapa totalnya dari kemungkinan yang terlahir? Ya tetap sama hitungannya sesuai genetika Mendel 121. Maka di sini 4 rasionya, di sini 8, di sini 4/49 ya. Nah, ini 12/49, 9/49 sesuai tabelnya. Maka yang kita perhatikan adalah ini. Berarti frekuensi genotip T besar atau dominan homozigot ini seperti ini. Jadi ketika dia rasionya setimbang kembali, maka kita akan cek. Ya, kita akan cek berapa rasionya ya. Berarti ini kan sebenarnya 4, 20, 25 ya. Nah, kita cek, tetapi jangan lupa T besarnya 4 dari 49 ya, seperti ini. Maka genotip T besarnya atau alel T besar atau dominannya, maka akarnya 4/49 kan, maka jawabannya 2/7 atau 0,285. Nah, kalau nanti ada pertanyaan berapa alel resesifnya, maka kita lihat juga ada perubahan. Jadinya 0,17. Apakah frekuensinya berubah? Ya, berubah. Ya, dari sesuatu yang tadinya stabil, kemudian karena ada pengaruh tertentu, akhirnya menjadi ada perubahan, akhirnya stabil lagi, tidak ada gangguan, maka hasilnya bakal bisa seperti ini. Dan secara alami ini terjadi ya, secara alami. Nah, contohnya masa COVID ini. Ya, COVID ini kan sebenarnya ketika dia bertahan hidup di masa COVID ini ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Ada yang sebenarnya dia terpapar tapi hasilnya selalu negatif, tapi ada yang terpapar hasilnya positif.
Nah, ini memang tergantung pada sistem tubuhnya juga dan lingkungannya, apakah dia rajin minum vitamin, rajin olahraga, rajin berjemur di bawah matahari dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi. Ya, maka sekarang kita bisa lihat berapa banyak manusia yang kemudian tidak bisa bertahan hidup karena gangguan COVID. Ya, cukup besar loh, cukup besar sekali ya kalau dihitung dari kematian-kematian yang dulu sebelumnya disebabkan oleh jantung ya, pertama, kedua kanker, sekarang COVID. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada perubahan ya, ada perubahan. Nah, ini juga banyak sih ya, banyak. Kalau manusia itu ya karena sifatnya fluktuatifnya tinggi karena kecerdasannya, tapi kalau di hewan itu banyak sekali contohnya. Misalnya pada pestisida ya, kasus pestisida. Jadi ada kelompok yang varian, ada frekuensinya, misalnya wereng ya, dulu wereng hijau sama wereng coklat, banyakkan wereng coklat. Kenapa wereng coklat? Kalau padinya udah menguning kan tidak kelihatan. Jadi wereng hijau itu mudah sekali dimangsa oleh predator. Nah, tapi dua-duanya ini bisa kawin ya, dua-duanya. Nah, si wereng coklat ini juga macam-macam sebenarnya. Ada yang kalau ini agak sedikit longgeng atau apa ya, namanya kan agak sedikit kaki belakangnya disingkatkan ke atas, ada yang senang dia berjalan di batang dan seterusnya. Jadi kan dia penggerek ya sebenarnya. Nah, kemudian ada pestisida nih, pestisida. Maka ada genotip yang tidak bisa bertahan, maka mati saat itu semuanya karena pestisida itu. Tapi ada yang beberapa bertahan. Yang beberapa bertahan ini dia menghasilkan keturunan lagi. Sampai akhirnya dia berkembang banyak lagi. Akhirnya menjadi hama lagi, tapi sudah berubah frekuensinya. Ya, frekuensi gen dan genotipnya. Maka ada hama lagi, ditingkatkan biasanya ppm-nya. Maka ada lagi yang tidak tahan dan ada yang tahan dan seterusnya ya, seperti itu. Dan ini banyak sekali ya terjadi di permukaan bumi ini. Oke, selesai. Dan ulangan hariannya minggu depan 15 Februari dan selamat belajar. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah selesai? Oh, masih ada waktu kurang lebih